Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sehat. Semoga untuk memuji Tuhan. Terima kasih BP Klasis Purwakarta yang sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya dan Pak Pendeta Ungki untuk menjadi tim juri dalam pelaksanaan Pesparawi kaum perempuan, dan kami sangat mengapresiasi karena Klasis Purwakarta ini cukup rajin ya, konsisten untuk menyelenggarakan acara yang berhubungan dengan musik gereja, baik itu festival atau lomba-lomba paduan suara, vokal grup, dan lain sebagainya. Semoga klasis yang lain bisa mengikuti juga, karena sejauh ini yang paling sering Purwakarta, kemudian Bogor ya berapa kali, tapi masih lebih banyak Purwakarta menyelenggarakan. Jadi selamat untuk Bapak Ibu semua di Klasis Purwakarta, karena tentu ini hal yang sangat baik ya. Nah, kita akan dalam lagu ya, mungkin khususnya lagu wajib. Untuk lagu pilihan, saya kira nanti sesuai dengan pertanyaan dari Bapak Ibu saja. Nah, untuk lagu wajib ini Besar dan Ajaib ya. Ini Bob Pitcher 1980, diterjemahkan oleh Pak Pando, dan aransemen yang dipergunakan aransemen dari Pak Sumokil 2004. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan lagu-lagu Pak Sumokil, aransemen beliau ya, yang terakhir menyelenggarakan festival paduan suara dewasa juga lagu dan aransemen beliau yang kita pergunakan. Nah, Pak Sumokil ini salah satu komposer yang memang bukan hanya secara teknis ya menciptakan atau mengaransemen lagu-lagu dengan sangat baik, tapi juga beliau dikenal sebagai seniman dalam musik gerejawi. Nah, itu bisa kita lihat dari aransemennya yang kadang tidak mudah ditebak begitu. Ada bagian-bagian yang mungkin tidak lazim ya, nada yang dipilih, dan ya memang itu menggambarkan betapa Pak Sumokil, satu, memang sangat mencintai musik gereja, yang kedua beliau punya keyakinan bahwa suara manusia itu tidak kalah dengan instrumen begitu, bisa menghasilkan suara harmonisasi yang indah, bahkan ada nada-nada yang miring begitu ya yang dipilih, itu pun membuat satu lagu terdengar ya punya sisi lain dan
sisi spiritual yang kuat begitu. Nah, untuk lagu Besar dan Ajaib ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, ibu-ibu ya, ini perempuan ya, tapi mungkin yang melatih ada juga bapak. Ya, ini kalau kita melihat itu 90 ya temponya, nilai astronomnya kurang lebih 90. Jadi tidak bisa dibilang lambat ya, tapi juga tidak terlampau cepat. Lebih semangat ya. Dan kalau kita lihat dari syairnya, lagu itu punya beberapa jenis syair ya, atau dari isi. Ada lagu itu sebagai pujian ya, lagu itu sebagai doa, lagu itu sebagai ratapan, tetapi ada juga yang disebut lagu itu sebagai proklamasi. Jadi isinya memproklamirkan atau menyatakan tentang apa yang kita imani begitu. Nah, ini lagu ini bisa masuk kategori pujian, tapi juga kuat ya kalau dari syairnya ini sebuah proklamasi tentang ajaibnya karya Tuhan, tentang Allah yang adil, yang benar, ya, dan seterusnya. Nah, sehingga berita dari lagu ini harus jelas tersampaikan dengan baik. Jadi bukan hanya megah dinyanyikannya, kemudian dengan notasi yang semuanya dibunyikan tepat, tetapi penghayatan ya, kemudian artikulasi itu juga sangat penting, sehingga tidak kehilangan apa yang menjadi jiwa dari lagu ini, dari sebagai sebuah proklamasi, sebagai sebuah pernyataan tentang kebesaran, keagungan, dan kemahakuasaan Allah kita. Nah, kemudian dari aransemen lagu ini, Bapak Ibu ya, tidak ada yang terlalu sulit sebenarnya. Hanya mungkin yang perlu diperhatikan, di sana ada triol ya, yang kadang lidah kita begitu antara terlalu cepat atau kemudian melebihi nilainya, itu yang sering terjadi begitu. Nah, jadi tidak perlu terlalu kadang justru kalau terlalu dipikirkan malah justru di situ seringkali salah begitu ya. Dihayati saja, dinikmati saja, sehingga kita bisa menyanyikan dengan tepat ya pada bagian triol yang itu menjadi salah satu kekuatan lagu tersebut. Nah, kemudian ya di sini Pak Sumokil membuat komposisi suara masing-masing ya, sopran, mezzo, dan alto, ada unisono, tapi juga ada yang dibuat berpasangan. Nah, ini jangan bingung Bapak Ibu ya, kalau dalam kehidupan nyata kita harus setia pada pasangan ya. Tapi kalau lagu ini pasangannya ada yang berganti-ganti ini ya. Ada yang mezzo dengan alto, tapi kemudian sopran dengan mezzo. Nah, ini diperhatikan, tidak perlu bingung ya, masing-masing yang terutama menguasai bagiannya, sehingga walaupun nanti ada gabung dengan suara lain, tetap tepat pada nadanya sesuai dengan bagiannya masing-masing. Kemudian pada bagian akhir saja sih yang
juga jadi kekuatan lagu ini ya, di mana ada penggunaan beberapa permata ya. Pada bagian akhir ini mengajak memang kita mengakhiri lagu ini dengan keyakinan, dengan pesan yang jelas ya, tidak mengakhiri dengan buru-buru, supaya meninggalkan bekas gitu ya, membekas bagi setiap orang yang mendengar. Tapi ya sebagai kita ketahui permata ini ya tidak ada ukuran pasti sebenarnya ya. Mau ditambah berapa ketuk misalnya, ya memang lazimnya misalnya kalau yang 4/4 itu misalnya di nada terakhir misalnya ya, dari 1 ketuk bisa ditambah jadi 2. Tapi itu hanya acuan saja ya. Yang paling menentukan adalah rasa ya. Bagaimana nanti dirigen dan penyanyi itu benar-benar sepakat berhentinya seperti apa ya, atau pada ketukan keberapa, supaya lagu ini benar-benar punya pesan di akhir itu yang jelas dan ya benar-benar punya kekuatan dari awal sampai akhir lagu ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi secara umum sekali lagi lagu ini tidak ada yang terlalu sulit ya, hanya ada beberapa nada yang minor, miring begitu ya, juga tidak perlu terlalu dipikirkan ya. Yang penting benar-benar dihayati, dirasakan. Kemudian yang trio juga itu sama, dan yang bagian akhir ya, sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah berhasil pada baris pertama ya, dengan attack yang baik begitu ya, pasti selanjutnya akan berjalan dengan mulus juga. Tinggal jangan lupa nanti mengakhirinya dengan indah ya, dengan tetap tegas, tapi juga kenapa dibuat ada permata untuk melambat, itu memang dibuat supaya pendengar itu akan membekas begitu ya pesan yang disampaikan. Karena terakhir itu kan semacam wujud ajakan ya untuk sujud menyembah, menyatakan bahwa di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, kita manusia yang memang rendah ya, kita sudah sepantasnya menyembah Dia. Nah, itu pesan yang disampaikan. Itu mungkin untuk lagu wajib Bapak Ibu ya. Untuk lagu pilihan mungkin mengalir saja nanti ya, kalau memang ada pertanyaan, karena ini ada empat lagu di mana saya juga masih sambil membaca ya, karena materinya belum lama juga saya terima begitu. Mungkin itu dulu saya kembalikan. Mungkin Pak Angki ada tambahan, Pak Pendeta? Iya, terima kasih Pak Yoga. Memang saya minta Pak Yoga yang membuat catatan-catatan lebih detail, karena cukuplah ya seorang menyampaikan. Cuma mungkin kalau mau menambahkan, bukan menambahkan, tapi pada umumnya kita perlu memahami bahwa paduan suara itu kan suara yang terpadu. Jadi sesuai dengan lagunya, kita harus selalu ingat bahwa tentu suara sopran ketika dia menyanyikan melodi, dia harus lebih memperlihatkan dari melodi yang utama, sehingga suara-suara lainnya tentu tidak boleh menjadi dominan dari suara sopran. Nah, memang mungkin persoalannya kami juga belum tahu persis dari para peserta ini, jumlah orang-orang yang ibu-ibu yang akan, kaum perempuan yang akan menyanyikannya, apakah memang sudah betul-betul seimbang. Kadang-kadang memang dalam keterbatasan waktu atau juga mungkin dengan kapasitas kesiapan perorangan, kadang-kadang kita suka mengandalkan, ini sudah cukup misalnya
altonya ini udah cukup kuat gitu kan ya, seorang juga cukup gitu untuk nanti mendampingi suara sopran yang lebih banyak. Mungkin secara terdengar suaranya iya, tapi karena ini memang paduan suara itu juga perlu dipertimbangkan. Saya tidak tahu persis aturan-aturan yang disiapkan tentu oleh panitia tentang soal ini. Jadi sekali lagi perlu keterpaduan, keseimbangan ya dari suara, di samping tadi catatan-catatan penting yang Pak Yoga telah sampaikan. Yang seringkali dalam mendampingi acara-acara seperti ini pada saat penampilan, suku kata, penyampaian kata-katanya mungkin sudah benar kata-katanya, tetapi tidak pas dengan bagian-bagian dari tadi sudah dikatakannya, kapan panjangnya, seberapa panjang, kapan harus berhenti, dan yang paling sering sekali adalah ketika harus menyebutkan atau membunyikan konsonan dari sebuah kata pada bagian satu syair lagu tertentu gitu, itu kadang-kadang nggak muncul tuh, atau nggak seragam gitu kan ya, itu juga tolong nanti diperhatikan. Yang paling sering itu misalnya kata Yesus, kalau ada Yesus ya, S-nya itu nggak terdengar, atau mungkin terdengar tapi menjadi panjang, itu juga menjadi perhatian lah. Seringkali terjadi seperti itu. Kelihatan hal yang sangat kecil, tapi akan sangat mengganggu. Nah, yang mungkin yang ketiga dari saya, sekali lagi ini adalah paduan suara, berarti kita sedang bernyanyi, bukan sedang berkata-kata, bukan sedang berpuisi ya, tapi menyanyikan bagaimana sesuai dengan yang tadi disampaikan Pak Yoga, hal-hal yang sudah coba disiapkan oleh pengarang lagu ini dengan dinamika diterjemahkan, bisa disampaikan dengan baik waktu dinyanyikan. Saya kira sementara itu saja dulu, mungkin nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan bisa dilanjutkan. Mohon maaf saya mengalami kesulitan untuk membuka laptop, sehingga nyanyian bisa di handphone, tapi nanti mudah-mudahan kalau memang diperlukan dari panitia atau Pak Yoga bisa, kalau memang harus menampilkan lagu-lagu itu bisa kita lihat di screen. Itu saja tambahan dari saya, Pak Yoga. Sedikit, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Angki. Mungkin sebelum kita buka dengan termin pertanyaan Pak, mungkin sekaligus saja ya dengan pembahasan mengenai apa-apa saja sih yang menjadi kriteria penilaian. Memang di surat yang kami kirimkan sudah ada, tapi kan mungkin ada pandangan lain dari tim penilai gitu. Mungkin bisa dijelaskan di sini Pak. Apa Pak Yoga atau Pak Pendeta Angki? Silakan Pak Yoga dulu, saya sedang mencari. Ya. Baik, silakan Pak Yoga. Silakan Pak Yoga. Baik, ya. Sesuai dengan apa yang tertuang dalam proposal, ada 4 ya kriteria penilaian secara umum. Yang pertama intonasi ya. Ya, intonasi ini juga meliputi artikulasi ya, kemudian attack di awal dan rilis di akhir nyanyian, kemudian pressuring gitu ya, pemenggalan kalimat atau kata. Nah, ini berkaitan dengan pernapasan juga ya, ada di lagu pilihan itu yang kendalanya di pernapasan ya, karena lagu itu cukup cepat ya, sehingga kalau pernapasannya kurang baik, nah biasanya nanti akan berpengaruh terhadap pemenggalan kalimat lagu atau kata dalam syair lagu. Kemudian tadi seperti yang sudah Pak Angki sampaikan, huruf terakhir ya, ini misalnya di lagu pilihan ada banyak kata Tuhan di belakang kalimat, nah itu biasanya N-nya itu tidak terdengar ya, Tuha begitu. Nah itu juga diperhatikan karena masuk bagian dari penilaian yang pertama. Yang kedua, kualitas suara. Nah, kualitas suara ini tentu yang pertama adalah kesesuaian atau ketepatan
nada ya, jangan false begitu. Kemudian juga bagaimana harmonisasi ya dari sopran dan suara yang lain, misalnya tadi ada mezzo, ada alto ya, dan tadi Pangki juga sudah menyampaikan tentang suara mana yang memimpin atau menjadi melodi ya, tidak ditutupi oleh suara yang lainnya. Nah itu semua berkaitan dengan kualitas suara. Kemudian yang ketiga, kesesuaian dengan partitur ya. Nah ini bicara tentang kepatuhan kita ya pada partitur. Memang biasanya apalagi kalau lagu yang sering dinyanyikan, kita terbawa menyanyikan lagu itu belum tentu partiturnya itu. Termasuk lagu wajib ini kan mungkin sering kita nyanyikan gitu ya, nggak melihat partitur. Nah itu juga mohon diperhatikan karena ini salah satu penilaian yang penting. Kesesuaian dengan partitur tadi, nada dasar ya, kemudian tempo dan hal-hal lain yang berkaitan dengan segala sesuatu yang tertuang dalam partitur yang dipergunakan. 4, penampilan artistik secara keseluruhan. Ya, di bagian 4 ini tentu semua tadi yang pertama, kedua, ketiga ya. Jadi secara teknis menguasai suaranya berpadu dengan baik ya. Tidak ada yang dominan, tidak ada juga yang walaupun lagu itu misalnya harus kuat ya, bukan berarti berteriak ya, karena ada pilihan yang sampai penting pemahaman kadang itu berteriak begitu, padahal yang dimaksud tetap kuat tapi tidak teriak begitu. Nah sesuai dengan partitur dari kepatuhan ya, nah itu menjadi satu kesatuan sehingga bisa didengar ya dengan indah. Ya dilihat, tentu ini penting juga, bukan berarti seragam dan sebagainya ya, tapi yang terutama adalah bagaimana penghayatan, ekspresi ya sesuai dengan isi lagunya, itu mendapat poin juga pada kriteria yang keempat ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya ulas mengenai kriteria penilaian. Intonasi, suara, sesuai dengan partitur, penampilan artistik secara keseluruhan. Pak Menteri mungkin ada ditambahkan Pak? Iya, saya cari surat, tapi seingat saya, ini kan tanpa musik ya, akapela ya, betul? Betul Pak. Ya, betul Pak. Nah, berarti pasti akan ada pengambilan nada. Mungkin dalam pertemuan sekarang ini kita perlu sepakati apakah nanti perlu dibunyikan apa tidak begitu, atau boleh dibunyikan boleh tidak, itu juga perlu disepakati. Apakah nanti akan menjadi masuk penilaian, nanti Pak Yoga bisa juga tegaskan itu. Juga tolong perhatikan, tadi sudah dikatakan jangan sampai false, tapi juga jangan sampai nanti di awal nada dasarnya C atau apapun ya sesuai dengan lagu, lalu pada akhirnya selesainya mungkin sih tidak berantakan, tetap satu bersamalah terpadu, tapi bisa saja menurun. Biasa kalau naik jarang ya, tapi kalau ada nada-nada tinggi itu karena tidak mencapainya lalu semuanya menjadi turun pada akhirnya, itu juga pasti akan menjadi penilaian dari kami. Nah lalu yang berikut adalah tadi sudah disampaikan Pak Yoga juga, kapan ketika mengambil napas gitu ya. Jadi mengambil napas kan tidak seperti orang berolahraga, tapi bernyanyi, berpaduan suara. Bagaimana mengaturnya supaya tidak kelihatan betul sedang mengambil napas gitu ya. Dan kapan juga memang tidak boleh mengambil napas. Itu pasti sesuai dengan partitur yang ada tanda-tanda bacanya. Apakah memang di situ mengambil napas atau memang di situ tidak bisa mengambil napas. Jadi betul-betul latihan dalam waktu singkat ini perhatian sampai ke sana.
Saya kira mungkin sementara unggul dulu, nanti kalau ada pertanyaan kita bisa. Tapi tentang tadi nada dasar, Pak Yoga mungkin bisa semakin diyakinkan seperti apa, Pak. Terima kasih. Ya, nada dasar, Bapak Ibu, kalau dari panitia apakah ada ketentuan? Dari panitia ya, maksudnya Pak Yoga ya? Ya, dari panitia dulu, takutnya panitia sudah ada ketentuan. Iya. Nada dasar naik setengah bisa. Iya. Tapi Baik. waktu mengambil nada awalnya itu boleh dibunyikan atau Ya. Boleh dengan menyanyi. Halo Pak, Kalau dari saya sih mungkin, halo, ya silakan. Pak, saya dari GKP Sadang. Benar yang dibilang Pendeta M tadi, itu sangat-sangat mempengaruhi ya Pak ya, persoalan nada dasar ini. Karena boleh tadi katanya kata panitia boleh turun setengah atau naik setengah. Maksud saya apakah bisa dibunyikan saja gitu Pak? Takutnya kalau misalnya menggunakan garpu tala itu ada takutnya ada menyebabkan human error gitu loh Pak. Jadi kita berpengaruh sama starting point. Terima kasih Pak. Ya, dibunyikan itu maksudnya pakai suara gitu Bu, atau Piano Pak, piano. Alat bantu. Ya, boleh baik piano ataupun menggunakan alat bantu yang lain ya. Mungkin maksimal 2 kali ya pengambilan nada dasar itu ya. Jadi 1 kali sudah dibunyikan, untuk meyakinkan bisa 1 kali lagi. Bisa sepakat 2 kali untuk pengambilan nada dasar, membunyikan 1 nada, ataupun kalau menurut saya nggak apa-apa misalnya itu ada tiga suara ya, masing-masing nada awalnya ya bisa dibunyikan ya. Oh berarti bukan satu nada ya Pak? Misalnya kayak lagu wajib itu berarti mi do la gitu. Ya, boleh dibunyikan. Oke, terima kasih Pak. Aman Bu, aman. Ya, kalau boleh usul, berarti kita masuk ke sesi pertanyaan sekarang ya, Pak Pendeta ya. Iya, mungkin lanjut aja Pak. Ya. Ya, Kalau boleh usul Pak Pendeta, karena ini mungkin ada beberapa gereja yang belum terbiasa dengan untuk paduan suara, khususnya di KPP ya Pak. Saya usul untuk penilaiannya itu dimulai saja pada saat attack. Ketika pengambilan nada itu masih diberikan kesempatan, karena pasti masing-masing jemaat itu mempunyai daya tangkap yang berbeda-beda untuk nada dasarnya. Jadi saya pikir lebih baik kalau dinilai itu pada saat attack. Bagaimana, Ya. Pak Pendeta? Ya, setuju, tidak masalah. Iya, iya. Kami tidak akan menilai waktu ngambil suara lah. Ya betul Pak. Ya, setuju. Kecuali kalau mungkin ada penilaian untuk dirigen terbaik, bisa Pak. Cuma maksudnya jangan kelamaan Pak. Ya, betul. Jadi nggak boleh lama-lama. 2 kali 3 kali cukup lah gitu. Baik, ada yang mau Tapi bertanya kalau lagi, penilaian Bapak Ibu? nanti begitu attack admin start bernyanyi baru penilaian dimulai ya. Iya, betul Pak. Kita Karawang. Sebelum pertanyaan lain masih yang tadi ya. Berarti kita sepakat nih, setelah dibunyikan 3 nada misalnya, itu hanya mendengar saja kan peserta atau kecuali mungkin dirigen menyebut membunyikan lagi atau bagaimana? Tidak.
rasanya cukup itu ya, cukup dengan nada dari alat bantu sudah langsung mulai begitu. Seperti Pak Yoga bilang sekali, kalau masih kurang yakin 2 kali. Jadi tidak usah lagi nanti gitu kan. Gitu Pak Yoga ya. Kecuali kalau yang pakai garpu tala mungkin baru dibunyikan kan yang suara pilihannya. Ya, kalau yang pakai piano saya pikir sudah terdengar ya. Pakai flute ya, pakai flute itu di tiup itu kan terdengar ya. Izin bertanya ya, Pak. Ya, dari silakan, GKP Karawang. Ya, terima kasih. Tadi belum dikasih aturan bertanyanya ya. Baik, mau bertanya berkaitan dengan lagu wajib ini dan lagu pilihan ya. Untuk lagu wajib apa boleh diturunkan atau dinaikkan atau hanya lagu pilihan saja yang boleh turun, Pak? Ya, langsung ini Pak ya, dijawab aja ya. Tadi sesuai dengan sampaikan panitia, berarti berlaku untuk wajib dan pilihan setengah nada ya, naik atau turun. Hanya setengah ya Pak? Iya, toleransinya setengah nada. Baik, terima Yang kasih Pak. tahu saya Pak, untuk lagu wajib itu nada dasarnya kalau tidak E sama dengan La, itu F sama dengan La. Nah, biasanya kan kalau wajib tidak boleh turun tuh Pak. Cuma di situ memang E garis miring F ya. Ya, betul. Jadi, kalau tidak E bisa F kan, karena itu ditulis seperti itu sesuai partitur ya. Ya, betul. Iya Bu, berarti yang wajib ini kan sudah diberikan alternatif kan, E atau F begitu. Harusnya sih aman Bu, harusnya sih aman ya. Untuk Iya. lagu Kalau wajib untuk lagu sesuai dengan pilihan, yang kalau untuk lagu pilihan hanya boleh turun setengah ya Pak? Atau naik setengah. Atau naik setengah? Tadi begitu Saya kan. nggak kelihatan wajahnya ya, maaf. Nah, ya Pak, untuk pilihan Lagu hanya boleh pilihan. turun atau naik setengah ya Pak? Ya, lagu pilihan kan Bu, kalau yang kedua itu juga di situ Do sama dengan E atau F ya, itu sudah ada. Berarti diikuti sesuai dengan ikut di sana berarti ya, bisa E atau E. Kalau untuk yang kedua baru begitu A. Untuk pilihan pertama, tak terkirakan kasihmu. Ya ini sepertinya masih aman juga, naik turun setengah. Untuk lagu Kasih Tuhanku Yesus, Pak Yoga, karena kan ini sebetulnya partiturnya itu untuk SATB ya, hanya kemudian ini dimodifikasi sepertinya untuk paduan suara wanita nih, kalau yang untuk Kasih Tuhanku Yesus, kalau lihat dari pembagian nada suaranya, apakah bisa turun satu? Untuk lagu yang Kasih Tuhanku Yesus, karena dia paduan suara, sepertinya ini paduan suara gabungan gitu Pak. Ada tenornya, laki-lakinya ya. Iya betul, jadi ini seperti yang dimodifikasi sendiri, jadi dicoret-coret gitu loh Pak. SA1, A1, SA2, A2 gitu. Mohon penjelasan. Iya, kalau yang memang lagu pilihan saya pribadi belum melihat dan pelajari semua ya, tadi baru 3 yang awal Kasih Tuhan Yesus. Ini dari panitia, apakah betul ini dari SATB ini ya? Ya, betul Pak. Jadi kemarin kesepakatan kita, karena waktunya yang sangat singkat, jadi kita akan memakai lagu-lagu yang pernah kita latih. Sebenarnya semuanya lagu ini sudah dilatih di KPP Klasis, Pak.
Oh ya. Ya, jadi tinggal penyegaran dari aja kalau sebenarnya. kalau sudah pernah dinyanyikan berarti gimana? Apakah dengan nada yang tercantum itu aman atau memang ada kendala, Bu, yang sudah menyanyikannya? Kalau yang sudah menyanyikannya sebenarnya nggak ada kendala sih Pak. Karena range vokalnya masih masuk untuk alto 1 dan alto 2, gitu juga untuk tenornya. Range vokalnya nggak terlalu jauh. Saya boleh bertanya, yang hadir malam hari ini seluruh peserta ya? Semuanya berapa peserta jadinya? Yang baru daftar masuk ke panitia yang sudah pasti baru 4, Pak. 4. Nah, pertanyaan saya, apakah sesudah technical meeting ini nanti ada yang mendaftar lebih lanjut, masih bisakah gitu? Lalu diinformasikan saja pada mereka. Nah, pertanyaannya... Untuk ini, kalau yang daftar tidak daftar tetap saya bagikan kok link ini, Pak. Oh, begitu ya. Nah, enggak, pertanyaannya yang hadir sekarang saja atau dari panitia mungkin, apakah lagu yang ditanya oleh Karawang tadi itu termasuk yang pasti akan menjadi lagu pilihan? Ada ya? Iya, betul. Ya, kalau ada mungkin memang perlu disepakati. Tinggal dari pengalaman bagaimana. Itu pertanyaan Pak Yoga tadi. Ya. Kalau diturunin setengah masih ini Pak, masih masuk. Sebenarnya dengan ada dasarnya aja masih masuk. Masih lebih tinggi. Range vokalnya masih lebih tinggi lagi. Tenornya ketinggian, Pak. Range vokalnya masih Tenornya ketinggian. range vokalnya masih lebih tinggi lagu wajib sebenarnya, Bu. Iya, tapi yang menyanyikan lagu bagian untuk yang sopran 2 ya. S2 ya. Iya, kan Ya, kita jadi pemilahnya antara meso dengan alto yang dibagi gitu. Jadi ada. Apakah bisa diturunkan satu? Usul boleh diturunkan 1 gitu Pak Yoga atau Pak Ki. Khusus lagu itu ya, Bu? Iya, masih kurang khusus karena partiturnya SATB, Pak. Ya. Ya, Pak Yoga, silakan. Ya, memang kalau secara lazim memang naik turun itu toleransinya maksimal 1 ya, setengah atau 1 masih dimungkinkan. Itu pertama. Kedua, ya dari sisi penilaian, ya yang penting sebenarnya ketika nada manapun yang dipilih tadi seperti yang sudah disampaikan ya. Jadi ya memang jangan sampai karena terlalu tinggi misalnya tidak maksimal, atau bahkan sebaliknya ya, ada yang merasa oh kayaknya lebih rendah enak, tapi ternyata ketika dibawakan secara menyeluruh begitu ya harmonisasinya ternyata kurang baik juga begitu. Nah, jadi kalau menurut saya boleh kita sepakati maksimalnya 1 ya naik turun, tapi tolong nanti ketika berlatih, ketika dinyanyikan mohon diperhatikan juga harmonisasi keseluruhan suaranya. Jangan sampai misalnya karena sopran 2-nya terlalu tinggi kita turunin, ternyata yang bagian lainnya malah itu kurang enak didengar, atau secara tampilan keseluruhan kurang nggak sesuai dengan jiwa dari lagu itu. Misalnya kan ada lagu yang memang dia punya kecenderungan memang lebih tinggi, itu lebih sampai pesannya begitu daripada disampaikan dengan dinyanyikan dengan nada yang lebih rendah begitu. Bisa sepakat ya, satu boleh ya Bapak Ibu ya naik turunnya. Ya, terima kasih Pak Yoga, Pangki. Ya. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Ya, Kalau tidak silakan, tidak ada penilaian. Maaf, silakan Pak Yoga.
Nggak apa-apa, Panggi. Mangga. Saya coba, karena suratnya terus mana nih gitu kan. Tidak ada penilaian yang lain kan ya, selain suaranya gitu, seragam segala macam, tidak kan ya? Kita sepakat seragam tidak dinilai, Pak. Iya, Ya. maksudnya baju seragam gitu. Iya. Dan ini karena paduan suara juga beda, bukan vokal grup ya. Jadi mungkin juga lagu-lagunya ini tidak akan ditampilkan dengan seperti remaja gerakan-gerakan begitu kan, tidak ya? Lebih ke arah bagaimana penampilannya Pak Yoga bilang tadi, menjiwai lagu tersebut ya. Saya kira itu jelas lah gitu. Ya, makasih. Baik, ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Mungkin sedikit ini kalau ada yang memilih lagu pilihannya yang tak terkirakan kasihmu. Nah ini pada beberapa bagian yang ada banyak not setengah ya. Nah ini kan memang cukup rapat ya. Ini kendalanya tadi dari pernapasan ya. Nah karena pernapasannya misalnya bermasalah sehingga berpengaruh ke tempo ya. Jadi yang tadinya cepat jadi melambat begitu, dan juga kesesuaian nadanya bisa juga menjadi turun di akhir lagu. Ini mohon perhatian. Berpaut irama dan lagu merdu ini kan cukup rapat ya, dan di situ kekuatan lagu ini justru ya, tapi kalau tidak dibawakan dengan baik, dengan pernapasan yang baik, yaitu biasanya kecenderungannya temponya berubah, melambat, atau nadanya turun begitu. Itu aja mohon perhatian. Terima kasih. Terima kasih. Izin bertanya lagi Pak Yoga. Mohon Ya, maaf. silakan Ibu. Ya Pak Tio. Di lagu pilihan Kasih Tuhanku Yesus itu tidak ditentukan ketukannya di situ ya Pak, temponya oleh partitur. Berarti kita Maaf Bu, bisa sebelum lanjut, tadi di bagian penilaian Pak, apakah interpretasi lagu juga masuk ke dalam penilaian itu Pak? Karena ada beberapa teks yang tidak memakai dinamika seperti yang ditanyakan oleh Bu Pendeta tadi. Kasih Tuhanku Yesus ya. Tentu ya, Kasih tentu Tuhan Yesus. masuk ya, masuk. Makanya tadi yang bagian terakhir penampilan artistik secara keseluruhan ya, nah itu akan mempengaruhi ya bagaimana penghayatan terhadap lagu tersebut ya. Memang tidak semua ada tanda baca yang lengkap ya, tanda-tanda musik yang lengkap, tetapi paduan suara memang harus menghayati, harus menafsirkan ya jiwa lagu itu seperti apa, dan justru disitulah ya kekuatan sebuah paduan suara yang tidak hanya menyanyikan secara teknis perfect begitu ya, kemudian kepatuhan terhadap notasi juga baik, tetapi ketika penjiwaan terhadap lagu tersebut ya, bagaimana lagu itu misalnya bagian yang harus diberikan dikuatkan dengan dinyanyikan lebih kuat atau dengan lembut begitu. Nah itu memang kembali kepada konduktor atau dirigen dan paduan suara itu sendiri ya. Dan itu masuk bagian dari penilaian. Nah jadi kalau yang lagu tadi yang pilihan yang tidak ada temponya ya ditentukan saja Bu, bisa mengacu mungkin ya, ada yang sudah menyanyikan lagu tersebut ya,
lalu dipertimbangkan apakah temponya sudah pas atau perlu ditambah atau dikurangi ya. Baik Pak, terima kasih Pak, jelas. Ya, sesuai dengan isi lagunya Bu ya. Baik, masih ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Cukup dari kami Pak. Oh iya, oke. Terima Mungkin kasih. dari yang lain ada yang mau menanyakan? Ada yang mau bertanya dari peserta yang lain? Saya mau tanya. Ya, silakan. Mau tanya kalau kayak pakai partitur atau lepas partitur itu jadi penilaian juga apa enggak ya? Silakan dijawab Pak Pendeta Yoga. Iya. Dari panitia berarti nggak ada aturan tentang ini ya? Iya, dari panitia tidak ada untuk aturan itu Pak. Iya. Nah jadi begini Bapak Ibu ya, ketika partitur membaca partitur atau tidak, ya karena seringkali ketika ada partitur nyanyi itu akan terpaku pada partitur ya, padahal penting untuk melihat dirigen ya dan juga audiens ya yang hadir dan menyaksikan penampilan paduan suara tersebut. Nah, tapi bukan berarti nilainya akan jelek begitu ya. Kalau pegang partitur tapi hanya sebatas memandu kita ya, menolong kita, artinya tidak semua atau sepanjang bernyanyi melihat partitur tetap bisa berekspresi, tetap memperhatikan juga bagaimana tangan dirigen memandu kita untuk memberi dinamika. Saya pikir kalau itu berhasil dilakukan, maka jangan khawatir ya, nilainya pasti juga akan baik, bahkan mungkin akan lebih baik dari paduan suara yang tidak pakai partitur, tapi ya tadi tanpa ekspresi, juga tanpa dinamika, ya akhirnya ya juri pun akan memberi penilaian yang tidak maksimal begitu. Nah, jadi saya mungkin jawab seperti itu, mungkin Panggi bisa menambahkan. Jadi sekali lagi silakan, tidak secara langsung mempengaruhi nilai, tapi pasti akan berdampak begitu. Tergantung bagaimana kembali lagi kita membawakan lagu-lagu yang akan ditampilkan. Iya, saya mau tambah. Juga bisa sebaliknya. Jadi kalaupun nanti misalnya nih yang tidak pakai partitur sudah betul-betul menguasai lagu, apalagi sudah disering dinyanyikan di nyanyian klasis ya, perempuan klasis, berarti penguasaan lagu sudah bagus. Sehingga mungkin komunikasi antara dirigen dan penyanyi dan semuanya itu menjadi sangat bagus sekali, dan otomatis itu bukan penambahan nilai kan, berarti juga dengan penampilan yang lebih bagus dia akan mendapat nilai yang lebih begitu. Nah, yang pakai partitur kan godaannya kadangkala juga ada yang oleh karena mungkin ikut pelatihannya agak terbatas dan seterusnya, lalu betul-betul tidak bisa lepas teks. Sudah pegang terus, lihat terus partitur, kadang-kala mungkin masalah mata juga ya, saya nggak tahu ini ada batasan usia nggak perempuannya. Kalau punten nih matanya seperti saya udah plusnya cukup besar gitu, sehingga kadang-kala itu sangat dekat sekali dengan partitur, bahkan sampai ada bisa menutupi mukanya begitu. Nah ini mungkin itu saja sebetulnya kan, kita tidak mengharuskan lepas partitur, tapi juga entah pakai entah tidak, hal-hal tadi perlu mendapat perhatian. Saya kira itu saja ya, Pak Yoga ya. Oke, yang kita semuanya bagus. Ya, setuju Pak. Ya baik, terima kasih penjelasannya Pak Pendeta. Ada lagi yang mau bertanya? Dari peserta masih ada yang mau menanyakan sesuatu?
Semua sudah siap sepertinya nih. Luar biasa ya, waktu singkat semua siap. Masih ada yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada, kita akan segera tutup. Mau bertanya sama panitia, Pak. Ya, silakan. Penyesuaian panggung, kontingen yang akan tampil itu disediakan waktu nggak untuk melatih panggung di sana nanti? Terima kasih. Bagaimana panitia yang lain bisa menjelaskan? Boleh, tapi datangnya di paling tidak jangan pas acara dimulai. Mungkin bisa disiapkan ruang untuk tempat persiapan sebelum naik ke panggung. Nanti ada koordinasi dari panitia ketika dua peserta yang di belakangnya akan naik panggung itu segera disiapkan tempatnya maksudnya. Oh iya Pak. Oh iya. Iya, untuk transit. Pak, maaf. Ya. Biasanya kalau mengikuti festival Korea, dia kan ada siaga 1, siaga 2, siaga 3 gitu ya. Siaga 1 biasanya kita dikasih ruang untuk latihan pemanasan, ya. Gitu. Apakah panitia menyediakan tempat untuk setiap kontingen persiapan gitu Pak, siaga 1, siaga 2 seperti itu. Terima kasih. Oh ya, kalau boleh tahu ini nanti dilaksanakannya di dalam gereja atau di gedung gerahanya? Di dalam gereja Pak Penatua. Oh, berarti di dalam gereja, gedung geraha bisa dimanfaatin buat tempat pemanasan itu ya? Boleh Pak. Ya. Ya, begitu ibu-ibu ya. Boleh ditegaskan ulang Pak, mulai tank itu mulainya jam berapa, dengan kalau ada semacam ibadah dulu atau doa atau apa, itu rundown acara kurang begitu perhatikan. Ya, nanti rundown acara mohon panitia di-share nanti setelah kita rapat ya, kita technical meeting malam ini. Yang pasti ada ibadah dulu. Ya, kalau nggak salah itu dimulai jam 8 pagi ya. Kalau ibadah sendiri itu dimulai jam 9.00 sampai 9.45. Berarti sampai jam 9 itu, jam 8 sampai jam 9 itu berarti pendaftaran dan lain-lain gitu ya? Lain-lain, iya. Ya, oke. Berarti kita mulai dengan kebaktian dulu, baru dilanjut dengan lomba gitu ya? Iya Pak, betul Pak. Ya. Baik, Ibu Bapak masih ada yang mau ditanyakan lagi? Saya mau tanya sedikit melanjutkan pertanyaan seorang ibu tadi. Itu kan tadi di siaga 1, 2, 3 gitu ya. Pertanyaannya, mungkinkah kalau yang dari Karawang mungkin sudah sehari-hari Karawang di situ kenal betul medannya ya. Teman-teman lain juga, ibu-ibu dari klasis lain juga, jemaat lain juga seklasis mungkin pernah. Tapi barangkali karena posisi dari paduan suara ini berapa lapis begitu, semacam pengenalan lokasi, bukan untuk nyanyi begitu. Itu mungkinkah juga di antara jam pukul 8 sampai 9 tadi ya? Iya betul Pak. Betul Pak. Jadi kasih kesempatan ya. Ya, saya kira baik panggung istilahnya. Ya, tidak bingung waktu mulai di mana nih posisi jumlah berapa orang kiri kanan dan ke belakangnya. Itu saja, terima kasih. Boleh share pengalaman Pak? Ya silakan Bu. Ya, yang lalu waktu Pesparawi jemaat itu, contohnya jemaat GKP Bekasi itu 1 hari sebelumnya malah sudah tes panggung Pak. Jadi izin ke Majelis Jemaat GKP Karawang, izin untuk tes panggung karena mereka kan ada koreo gitu ya di lagu pilihan, jadi bisa memastikan posisi. Nah, untuk GKP Bandung waktu itu juga acara misalkan jam 8, mereka udah datang jam 6:30 atau jam 6 gitu. Jadi itulah untuk tes panggung kalau ingin memastikan gitu. Makasih.
Ya, makasih. Baik, terima kasih Bu. Jadi kalau mau tes panggung datang lebih awal. Ya, masih ada lagi Bapak Ibu? Kalau mau tes konsumsi datang kapan, Pak? Kalau untuk konsumsi nanti setelah perlombaan berikut, Pak. Boleh kalau khusus buat juri aja boleh. Ada Buat undangan. Tangki dan Pak Yoga aja. Perlu Pasti disiapkan, Pak saya Pendeta. harus sarapan di Bandung untuk disediakan di Karawang. Sangkau. Tanggung jawab panitia itu, Pak. Terima Tanggung jawab kasih. panitia untuk sarapan dan makan siang. Kalau Pak Haki mah tenda biru aja Pak. Ah, itu lebih bagus dekat situ ya, itu mau berkeringat dar. Tenun Bu. Jadi Pak Yoga, kita bertemu jam berapa di Karawang tanggal 12 itu? Di Karawang ya mudah-mudahan sih sebelum ibadah ya Pak, untuk ibadah dulu. Mudah-mudahan nggak ada, kalau sekarang sih aman, bisa Oh iya. pagi-pagi bisa jalan. Satu lagi Pak Pendeta, maaf. Untuk format penilaian apakah akan disiapkan oleh juri atau bagaimana, Pak? Kalau bisa diperhatikannya Pak, biar kami tinggal isi aja. Tak kelupaan kalau dari sini. Berdasarkan percakapan tadi kan? Ya. Ya, Oh, berarti panitia yang menyiapkan untuk ini Pak ya, untuk format penilaiannya. ya, iya Pak. Betul. Terima kasih. Baik, Pak. Ya, masih ada lagi yang mau bertanya? Izin tanya untuk ke panitia. Untuk supporter apa yang mau nonton gitu, ada batasannya nggak ya? Yang selain peserta, di luar peserta? Bebas, Pak. Bebas, Bu. Bebas. Oke. Sebanyak Baik, mungkin bagus Bu, biar rame lah gitu. Cuma nanti di mungkin 3 hari sebelum atau 4 hari sebelum diinformasikan jumlah kehadiran biar panitia bisa menyiapkan konsumsinya. Iya. Oke. Dan sebelum pelaksanaan nanti ada pembacaan tata tertib. Tata Iya. tertib penonton dan tata tertib peserta. Peserta. Iya, betul. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Masih ada lagi Bapak Ibu? Dari juri sudah cukup Pak. Ya, dari juri sudah cukup, saya pikir ya Pak. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, kita segera tutup. Bagaimana Bapak Ibu? Semuanya sudah terjawab ya. Halo. Kayaknya sudah, Pak Penatua. Semuanya diam itu masih di mute. Ini diam ada dua ini. Diamnya ngerti atau nggak ngerti ini. Nggak sabar Pak, mau langsung latihan katanya Pak. Oh gitu. Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dalam doa. Minta Ibu Rosdiana untuk membawakannya dalam doa sebagai penutup.